Gimana Pak? Mungkin ada hal-hal terkait dengan peningkatan mutu atau mungkin hal-hal yang sifatnya pembinaan terhadap kawan-kawan di SMK Negeri 3 Lidoarjo menurut pandangan Bapak yang kurang lebih sudah hampir 1 tahun ya masuk di SMK Negeri 3 Lidoarjo. Ada mungkin tujuan-tujuan khusus yang ingin dibangun oleh Pak Jendro terkait dengan pembimbingan pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya kalau untuk program saya karena baru menjelang 1 tahun, memang yang jadi fokus utama saya adalah proses KBM. Proses KBM ini luar biasa, saya menemukan banyak problem, boleh dibilang seperti itu. Termasuk saya memberanikan diri untuk dengan melihat begitu banyak temuan di KBM, saya coba untuk merubah moving class menjadi fixed class start. Karena saya berharap terdeteksi atau saya bisa mengumpulkan data, ternyata banyak kelas kosong, kemudian guru kosong. Pak ini sedikit Pak Jendro terkait dengan KBM, kira-kira yang diharapkan oleh Pak Jendro untuk merubah dan menemukan dari permasalahan itu, kira-kira apa yang harus dibangun oleh Pak Jendro dalam program atau perencanaan atau bagaimana? Betul, memang dari awal saya masuk, saya sudah punya program lah boleh dibilang Pak ya. Memang hal utama yang kita lakukan yaitu KBM, karena melihat di lapangan bahwasanya banyak kelas yang tidak efektif belajarnya. Otomatis dengan melakukan beberapa kali pembinaan kepada kawan-kawan untuk merubah mindset mereka, karena saya juga ingin merubah mindset masyarakat juga secara umum. SMK 3 ini boleh dibilang sebelumnya diidentikan dengan sekolah yang sering tawuran, tidak belajar. Nah, itu saya menjadi beban. Oke Pak Jendro, saya sangat tertarik terkait dengan pembelajaran yang mungkin kurang efektif ya, kurang tidak efektif. Mungkin ada program-program tersendiri yang dibangun oleh Pak Jendro sebagai kepala sekolah yang visioner. Bagaimana ke depan dari perencanaan itu terbangun dengan terencana, terprogram, terus terrealisasi. Mungkin ada hal-hal yang tertentu yang harus dibangun oleh Pak Jendro. Saya tidak bisa bekerja sendiri ya Mas Ibu. Ya. Kebetulan Bapak pengawas juga alhamdulillah selalu mendampingi saya. Paling tidak dengan arahan binaan dari pengawas, mereka pun tergerak untuk berubah dan berubah. Kemudian koordinasi, otomatis koordinasi dengan Waka, termasuk restrukturisasi Pak. Saya perlu setelah setahun saya amati untuk merestrukturisasi susunan organisasi di sekolah, karena saya butuh mereka dan mereka perpanjangan saya untuk bergerak di bawah. Oke, mungkin saya akan dari sedikit terkait dengan permasalahan tentang identifikasi terhadap perencanaan program, terus identifikasi terhadap kerjasama dengan pengawas. Tadi begitu sangat antusias, terus identifikasi terhadap tim kerja. Nah itu Pak Jendro dapat itu dari mana ya kira-kira? Inspirasinya itu dari mana ya? Apa dari literasi buku, apa dari mungkin dari studi banding atau mungkin ya. Pak Jendro sering keluar gitu ya. Alhamdulillah saya juga sering, betul kata Pak Nadi, saya sering melihat sekolah lain, kemudian sering juga mengikuti diklat, maka dengan manajer dan kepala sekolah juga. Akhirnya memang dari pengalaman membaca buku juga, dari mindset kita yang memang ingin merubah sekolah menjadi proses KBM efektif efisien, bukan berarti kaku dan tegang Pak ya, tapi membuat sekolah kita tuh nyaman.
Tapi paling tidak membuat sekolah nyaman otomatis dengan kondisi KBM yang tenang dan nyaman juga gitu. Dan akhirnya nanti kami harapkan juga Pak, di program kami sekolah ini memunculkan banyak inovasi-inovasi. Terkait dengan sekolah nyaman, kemarin saya dengar Pak Jenderal kedatangan kamu tuh dari seorang yang hebat terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya dengar tuh dari cerita-cerita dari program yang ada di medsos. Tentunya bagaimana kira-kira mewujudkan sekolah nyaman sehingga proses KBM berjalan dengan baik tadi. Betul, tidak semudah seperti yang kita rencanakan memang. Di lapangan ternyata kita ketemu dengan banyak hal, karena sekolah nyaman itu otomatis berhubungan dengan personelnya, SDM-nya, gurunya, kemudian juga dengan lingkungannya, kemudian dengan hubungan dengan masyarakatnya juga Pak. Jadi memang luar biasa gerakan itu, tidak bisa serta-merta langsung bisa kita wujudkan, tapi step by step. Tapi alhamdulillah seperti lingkungan sekolah kita sudah buat nyaman, ada pojok-pojok sekolah, pojok baca yang memang kita budayakan. Kemarin juga 17-an kita ada lomba keindahan kerapian kelas, dan itu diikuti antusias oleh seluruh sekolah, seluruh kelas. Jadi terkait dengan identifikasi terhadap pengalaman, terus terhadap lokasi sekolah, terus juga terkait dengan SDM juga dikembangkan pada pembelajaran pada lingkungan dan komunitas sekolah. Bagaimana Bapak membangun kerjasama yang baik dengan lingkungan dan komunitas? Saya dengar kemarin sudah melaksanakan job fair ya di sekolah kita. Kira-kira program apa yang harus dikejar oleh Pak Jenderal sehingga betul-betul di samping dari sekolah menyenangkan, di samping dari sekolah yang bermutu, melayani masyarakat, mungkin ada hal-hal pokok yang memang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pak Jenderal sebagai seorang pemimpin atau manajer di SMK. Oke, sebenarnya proses dari seluruhnya sekolah menyenangkan, nyaman, kemudian KBM-nya lancar, itu sebetulnya kalau saya mengarahkan ke alumni kita nantinya akan berkualitas. Artinya tujuannya adalah mencetak alumni yang memang lulusan atau alumni yang memang berkualitas, yang handal, yang terampil. Jadi proses semuanya itu bermuara di alumni. Kami berharap bahwasanya di tracer study alumni diserap oleh dunia kerja dengan jumlah yang cukup tinggi. Ya, dari lulusan yang berkualitas tentunya ada program yang dibangun khusus oleh kepala sekolah terkait dengan peningkatan proses pembelajaran, terus pembentukan tim kerja, membangun efektivitas bersama dengan tim, terus melaksanakan komunikasi yang baik, kira-kira begitu. Ada tidak kira-kira di di hadapan Pak Jenderal, menurut anggapan Pak Jenderal yang kadang-kadang kita memberikan konten komunikasi tapi mereka tidak nyambung-nyambung, kira-kira ada? Itu sering terjadi Pak, ya. Sering terjadi, apalagi di kita, mohon maaf, senioritas. Jadi senior merasa memang lebih mampu, lebih paham, akhirnya ketika kita ajak masuk agak susah menerima kita orang yang baru. Tapi kembali lagi juga termasuk menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat, itu pun termasuk agak kita juga bermasalah, karena ada SDM kita yang memang pertimbangannya misalnya harus mencukupkan jam sertifikasi, kemudian statusnya PNS, P3K, honorer, sedangkan kondisi yang ada, mohon maaf, honorer kadang yang malah lebih bagus dan lebih fine di sekolah. Tapi kita harus mempertimbangkan ada senior yang sudah statusnya P3K dan PNS. Itu sebetulnya tapi saya mencoba untuk mengkoordinasi dengan mereka, berdiskusi dengan tim, dan saya sampaikan kepada mereka apa yang mereka mau. Walaupun memang banyak sekali Pak tantangannya, tidak semudah seperti yang kita harapkan. Termasuk untuk mencetak alumni, saya pun ingin
program yang akan saya lakukan kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan besar sebagai bentuk tanggung jawab moral. betul, Ya. jadi Profesional, moral, betul, mengembangkan bakat, betul, komunikasi efektif. ya, karena memang membentuk ya tujuannya banyak sih Pak untuk kunjungan industri selain membuka mindset Iya. siswa, guru, bahkan wali murid, kemudian untuk memberikan bekal kepada mereka bahwasanya tidak hanya cukup kompetensi keterampilan, tapi perlu juga kompetensi kepribadian, mental, itu sangat penting etika di dalam pekerjaan nanti itu yang tapi kendalanya memang ya luar biasa karena rata-rata siswa kita berasal dari keluarga menengah ke bawah. Makanya ada hubungan juga Pak. Saya mulai gerakan menabung. Wah, itu ada Gerakan menabung. Ada apa namanya inovasi baru Ya. terkait dengan kira-kira terkait dengan gerakan menabung sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak kan paling mudah itu tujuannya pertama mungkin tidak memberatkan orang tua gitu ya. Betul. Terus mungkin apa langkah berikutnya ketika kita sudah terkumpul dari hasil tabungan anak-anak, program itu direncanakan atau gimana? Untuk menghindari Pak, jadi nanti ada kecurigaan takut uangnya nanti mungkin disalahgunakan oleh sebab apapun, kami bermitra dengan Bank Sumsel. Jadi anak langsung punya rekening masing-masing di Bank Sumsel. Dengan buka awal itu cuma Rp20.000. Itu langkah awal gimana? Jadi MOU dengan mereka, bahkan kemarin alhamdulillah dapat nomor 2 terbanyak penabung terbanyak sekota Lubuk Linggau. Luar biasa, luar biasa. Ini bagian yang tidak bisa kita pisahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Pak Indro selaku pimpinan. Terus fungsi evaluasi dari kegiatan itu ada tim tersendiri. Sebenarnya kami punya tim Pak, kita punya wakil mutu. Sebenarnya tim evaluasi seluruh program ini saya serahkan kepada wakil mutu. Seluruh program di sekolah ini. Seperti internal auditor lah boleh bilang seluruh Pak dari siswa nanti mulai ke sana itu juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban betul sehingga ketika nanti ada audit dari lingkungan Pak Cindro bisa betul bisa mempertanggungjawabkan program. Nah itulah sebenarnya yang mungkin harus kita garap yang sama-sama kita wujudkan sebagai bentuk ke depan Pak Cindro sebaiknya dari apa yang disampaikan pada hari ini dibuat rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu yang pertama, misalnya terkait dengan peningkatan lulusan, mutu lulusan. Yang kedua, tindak lanjut terkait bentuk kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Terus yang ketiga mungkin bentuk rencana tindak lanjut dari pertanggungjawaban yang disampaikan pada hari ini. Luar biasa Pak Indro, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak pada hari ini betul-betul sebagai motivasi, sebagai bentuk motivasi. Karena kami bertujuan untuk memberikan penguatan kepada Pak Indro sebagai bentuk coaching kami. Saya tahu persis sebagai pengawas Pak Indro memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga dengan mungkin banyak komunikasi, tadi terima kasih bersama dengan pengawas, bersama dengan tim kerja, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan Budi. Insya Allah itu meringankan beban dari Pak Indro dan mempelancarkan kegiatan kepemimpinan Pak Indro sebagai bentuk pengabdian kita kepada anak bangsa. Terima kasih luar biasa Pak Indro, hebat. Ya, Pak Indro. Ya.